Nanti sambil nunggu Ustaz Hamdan, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah Ustaz Rino Pambudi Alif nanti akan membimbing kita dari awal sampai akhir bagaimana kita memulai baca Al-Quran. Kemudian Bapak sekalian yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang di majelis ini yang memang majelis ini kita buat metodenya dari awal sekali baik, tapi mengulangi menjelaskan oleh beliau bagaimana sebaiknya metode menghafal Al-Quran, terutama untuk usia-usia yang sudah 30 tahun ke atas. Mas Budi, baru 25 ya? Nah itu ada yang 20-an. Tapi kan lebih banyak 30 tahun ke atas. Nanti rasa itu pembukaan dari saya, kemudian insya Allah ini akan berjalan sampai Idul Fitri setiap hari Jumat jam 4 ya. Mudah-mudahan kan jam 30 itu sudah kami membaca menolak kemudian dicatat dengan kali. Target pertama itu sampai Idul Fitri dulu. Nanti akan kita bahas sebelum Idul Fitri bagaimana caranya biar pertemuan pasangan pasangan. Waktu selanjutnya kami berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami muliakan waktu itu masjid tuan rumah kami muliakan Bapak semua yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah bahwa bagaimana yang sudah dilakukan oleh Ustaz Rosid saya harus hadir. Sebetulnya saya paling takut itu kegiatan diberi waktu, itu paling takut. Dan ternyata kekhawatiran saya terjadi. Dan 3/4 saya masih mengharap data lembaga agama, data WA dari Semarang. Besok Senin harus ke Semarang. Otomatis karena ini hari Jumat, besoknya libur, kita harus menyiapkan SPP, surat tugas dan sebagainya. Sementara yang tanda tangan tidak ada, nunggu. Mohon maaf sekali, saya berupaya sekali. Kemarin sudah saya sampaikan Pak Rosid, ya rapat umumnya jam 2 ya tetap saya khawatir. Saya paling takut kalau acara itu tidak tepat waktu, karena saya nggak terbiasa disiplin. Dan lagi sebetulnya untuk kegiatan atau pembelajaran tahfidzul Quran itu, karena saya juga dulu tidak pakai metodologi, hanya mengikuti apa yang ada di pesantren saya. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada saya ikuti. Jadi sebetulnya saya tidak punya metodologi khusus untuk menghafal Al-Quran, apalagi tadi disampaikan khusus untuk umur-umur di atas 30 tahun. Jadi saya secara umum tidak memakai metodologi. Tapi sebetulnya yang harus saya sampaikan bahwa menghafal Al-Quran itu rumusnya hanya satu. Asal mau membaca diulang-ulang ya pasti hafal. Kalau nggak mau itu ya nggak mungkin hafal. Jadi rumusnya cuma itu. Kalau kita mau membaca diulang-ulang setiap hari atau setiap waktu yang sudah ditentukan, itu pasti hafal. Dan menghafal Al-Quran itu tidak butuh IQ jenius, enggak. Malah justru ini berdasarkan
pengamatan teman-teman Janatul Ufat kan ada jamaahnya itu malah justru orang-orang yang IQ-nya rendah itu yang hafalannya kuat karena mungkin apa ya sel-selnya masih banyak yang kosong banyak yang nganggur jadi menancapkan hafalan itu sulit bilang ya, tinggal kita ukur sendiri kita termasuk yang cerdas apa yang biasa-biasa saja nah, itu prinsipnya menghafal Al-Quran itu sangat mudah tidak sulit cuman orang merasa sulit itu kan kembali ke kemauannya itu sedang metodologi yang saya lihat di beberapa pesantren di Wonosobo ini kan ada yang 1 bulan hatam 1 bulan atau 1 bulan hafal 30 juz atau 1 tahun ada proyeksi 1 bulan itu di tempatnya punya Yulia saya sampai saking penasarannya saya pengen ke sana melihat dan ketika saya wawancara dengan Bu Yulia memang bukan metodologinya yang hebat ternyata kembali ke kemauan orangnya sebetulnya jadi sehebat apapun metodologinya karena tergantung orang kemauannya itu seberapa kembali lagi ke kemauannya. Jadi yang saya lihat di Siwatu itu juga memang orangnya karantina betul. Sebelum ada corona istilah karantina itu sana sudah biasa karantina. Orang tidak boleh keluar kecuali jam-jam tertentu, kecuali hari tertentu. Keluar itu ada jaraknya. Keluar rumah sama keluar pondok itu ada aturannya sendiri. Jadi memang itu. Saya lanjutkan, mohon maaf. Selanjutnya bahwa contoh-contoh metodologi sebetulnya banyak di beberapa pesantren. Yang saya bicarakan adalah pesantren Miftahul Huda Siwatu itu yang karantina tahfidz 30 hari apa 6 bulan saya lupa tapi super cepat saya ada brosurnya tapi lupa saya print bukan mau promosi tapi untuk perbandingan jadi saya hanya pengen matur bahwa di beberapa pondok tahfidzul Quran sebetulnya yang ada di Wonosobo yang saya lihat itu memang hanya keseriusan atau tekad dari para santri itu sendiri sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran. Abah Khotob ilmu Khotob Hamzah itu di umur beliau yang segitu itu baru mulai mungkin kalau sekarang sudah 5 tahunan baru mulai menghafal sebetulnya dulu sudah menghafal ketika Mbah Mun Nasi Sugeng sudah mulai menghafal tapi sempat terhenti ketika menjadi MPR RI atau apa artinya tidak berhenti total tapi kurang maksimal setorannya hafalannya ini beliau yang umurnya mungkin sekarang sudah 70-an lebih itu juga masih menghafal dan kalau khatam belumnya saya belum tahu tapi beliau termasuk pembina Jamatul Ufat Kabupaten Wonosobo dan memang salah satu syarat menjadi pembina Jamatul Ufat yang harus sudah hafal Quran kemungkinan beliau juga sudah jadi masalah umur asal orang itu sudah bisa membaca Al-Quran tentunya dengan kelengkapan aturannya membaca Al-Quran dan juga ada kemauan yang kuat jadi sudah tidak mengenal istilah umur jadi sudah saya sampaikan bahwa menghafal Al-Quran tidak membutuhkan IQ yang cerdas terus tidak harus menggunakan metodologi
Terus tidak harus pada umur-umur tertentu, karena menghafal Al-Quran itu hanya butuh paham membaca Al-Quran sesuai dengan perangkat hukumnya, terus tekad yang kuat, dan tentunya pengkhususan untuk menghafal. Di keseharian kita mungkin semua orang sudah sibuk, tapi tentunya sangat mungkin untuk menyisakan waktu barang 1 jam 2 jam di waktu-waktu tertentu, monggo. Nah, itu yang betul-betul kita kunci untuk melaksanakan atau mengistiqomahkan, membiasakan diri membuat hafalan atau mengulang hafalan. Jadi di dalam hafalan Al-Quran itu ada istilah gawe gini, kita pakai bahasa Jawa saja biar gampang. Istilah gawe itu membuat hafalan yang baru. Biasanya waktu-waktu membuat itu dimulai ba'da maghrib, itu butuh waktu 1 jam, karena hanya membuat 1 halaman, menghafalkan 1 halaman 1 jam itu sudah cukup. Nanti habis subuh ulang lagi, terus bisa disetorkan ke yang mulasi, bisa kiai, ustadz atau siapa. Dan kenapa harus digurukan ke Rasulullah SAW? Jadi biar jelas ilmunya itu dari mana sumbernya. Dan tentunya itu ada, bahasa saya itu ada kaitan barokahnya dari guru sampai Rasulullah. Untuk masalah teknik yang kami lakukan dulu ketika menghafal Al-Quran, jadi kami hanya mengulang. Ketika membuat 1 halaman itu, kita ulang, kita baca 17 kali. Kenapa 17? Itu ukuran kemampuan saya. Nah, misal jenengan 10 kali sudah paham awal sama akhir, tengah-tengah himpun nyangkut teng mriki, itu 10 kali. Kalau saya 17 kali, 1 halaman itu saya baca 17 kali. Saya hitung memang, karena untuk membiasakan diri. Saya hitung setelah 1 halaman saya baca 17 kali, terus selesai saya baca per ayat 17 kali. Saya baca per ayat 17 kali. Sampai selesai ayat 17 kali, baru kita buat. Artinya kita sudah mulai tidak melihat. Kita sudah tutup Al-Quran. Buka ketika lupa saja. Itu teknik saya, dan saya juga tidak, untuk teknik ini tidak merguru, Mas. Saya merguru setoran Al-Qurannya, tapi tekniknya bebas. Mana di pondok itu kan tidak, saya sampaikan tidak pakai metode, hanya keteguhan tekad saja, terus membiasakannya. Jadi saya baca 17 kali 1 halaman penuh. Setelah selesai per ayat kita baca 17 kali sampai selesai 1 halaman. Setelah itu baru kita tanpa membaca kita bunyikan semua 1 halaman. Dan itu apa yang saya alami, selangkahnya bisa seperti sampai 30 juz. Itu istilah gawe. Itu yang pertama adalah istilah gawe atau membuat hafalan baru. Jadi saya dulu memang target saya, terus teman-teman juga itu rata-rata 1 hari 1 halaman. Kita enggak istilahnya mengforsir kemampuan kita sampai lebih dari itu, karena di pesantren itu kan tidak hanya menghafalkan Al-Quran, tapi juga masih banyak kegiatan ngaji yang lain. Jadi kami dan teman-teman membuat 1 aturan untuk hafalannya 1 halaman. Dan untuk mengulang, ini kan 1 gawe, yang 1 ngulang. Istilah di tempat kami itu ngulang. Ngulang itu setorannya biasanya sore habis asar itu ngulang. Nah, kalau ngulang itu 1/4 juz. 1/4 juz itu 2 lembar setengah. 2 lembar setengah. Itu 1/4 juz. Itu kalau ngulang, kita setorannya sore. Terus menghafalnya adalah
ya sehabis subuh itu menghafalkan ulangan seperempat juz itu kita ulangi lagi 17 kali bagaimana tadi sistem awal saya 17 kali seperempat juz itu kadang tidak sampai 17 kali jenengan sudah tutup buku terus, tutup Quran, artinya nggak membaca sudah bisa karena itu kan mengulang hafalan yang kemarin dan itu terus. Kalau pagi kita setor gawe buat hafalan yang baru satu halaman atau satu lembar, terus sorenya seperempat juz dan itu terus menerus sampai 30 juz yang ke-30 itu buat anyar kita setoran seperempat. Nah, untuk kegiatan mingguan untuk mengasah hafalan kita setiap hari Kamis itu ada pertaman, biasanya tadarus, simaan, terus satu hataman, nanti tinggal dibagi berapa orang. Kalau yang hadir 5 orang, ya 6 juz, bisa seminggu sekali. Dan itu memang fungsinya untuk mengasah yang sudah dapat 10 juz ya saat itu juga dia jatahnya kan ada yang hafal dari bawah juz 1 sampai ke atas, ada yang hafal kebalik dari 30 sampai 1 itu juga ada. Kalau ditanya mudah yang mana, nggak ada yang mudah, sebenarnya sulit. Dari atas ke bawah nggak ada yang mudah, sebenarnya sulit. Tapi ada istilah teman-teman itu ketika kita menghafalnya sulit, itu lupanya juga sulit. Kan ada ayat-ayat tertentu yang ketika dilafalkan itu sulit. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin itu kan gampang karena sering dibaca. Tapi ada ayat-ayat yang sulit. Nah, itu dihafalkannya sulit, nanti lupanya juga sulit. Beda dengan yang dihafalkannya mudah, lupanya juga mudah. Dan ini nanti kita tahu ya ketika sudah mulai akan membedakan sendiri mana yang mudah, mana yang sulit. Jadi itu gambaran bahwa ketika kita menghafal Al-Quran menurut yang saya pahami, saya nggak pakai metodologi, menurut yang saya pahami kita tidak pakai teknik tertentu, yang prinsip adalah cara mengulang dan memfokuskan diri, terus tekad kita harus betul-betul. Nah, tekad itu tentunya ada tujuan kita untuk menghafal Al-Quran, untuk menguatkan tekad itu kan kita harus paham dulu tujuannya apa kok harus menghafal Al-Quran. Itu tentunya panjenengan bisa cari referensi. Memang Al-Quran itu kan istimewa, apalagi orang yang bisa menghafalkannya tentunya yang menjadi orang yang istimewa, termasuk bahkan di dalam bahkan sampai 70, termasuk sebetulnya kita kesulitan menghafal itu kalau dikaitkan dengan akidah itu sudah menjadi satu kesatuan bahwa Quran, kitab yang lain itu mungkin dulu ada yang menghafalkan, tapi tidak sebagaimana Al-Quran, karena Al-Quran itu oleh Allah sendiri sudah dijanjikan Allah yang menurunkan dan Allah lah yang akan menjaganya. Caranya menjaga ya ini muncul para penghafal Al-Quran, dan itu insya Allah ila yaumil qiyamah tidak akan habis, tidak akan habis. Itu janji Allah di Al-Quran, tidak akan habis para penghafal Al-Quran. Kalau di Wonosobo sendiri kan setiap tahun bisa muncul puluhan, bahkan di saat tertentu bisa ratusan. Karena di Wonosobo kan banyak pondok yang tahassusnya menghafal Al-Quran itu. Artinya setiap tahun Wonosobo itu mencetak para hafidh-hafidhoh puluhan sampai ratusan. Kalau satu pondok ada yang di bawah 10, ada yang sampai 20. Kalau Al-Azhariyah itu satu pondok bisa sampai 30, 40. Terus di Kalbar itu banyak, tidak hanya Al-Azhariyah, ada Baitul Abidin Salam itu juga banyak sampai puluhan. Ini
mereka banyak yang berminat menghafal Al-Quran, tentunya mereka sudah paham yang dengan gurunya bisa beri semangat faedah atau manfaat dari cara menghafal. Ini yang mungkin sebagai awal untuk mengatakan panjenengan ketika nantinya memulai menghafal Al-Quran. Artinya memang harus didasari tekad yang kuat, tidak hanya sekedar coba-coba itu. Kalau sudah tekadnya kuat, insya Allah apapun akan berupaya. Kalau sulit, jelas sulit, karena kaitannya dengan membagi waktu tadi, mengkhususkan diri. Tapi mungkin tidak akan terasa sulit bagi orang-orang yang sudah terbiasa disiplin. Itu tidak akan terasa sulit. Dan harapan saya tadi Pak Rosid menyampaikan kan sampai Lebaran, sampai bahkan mungkin setelah Lebaran. Kalau saya malah sudah mengatur sama Mas Rosid karena ini dadakan, saya diberi informasi. Yang penting saya hadir, sakit-sakit itu belum ngatur. Nanti untuk selanjutnya di Wonosobo itu kan banyak ustaz yang senior di bidang pembelajaran penghafalan. Dan memang beberapa sudah pakai metodologi. Kalau saya terus terang, saya tidak pakai metodologi. Jadi saya hanya menyampaikan, nanti Pak Rosid bisa dipertimbangkan lagi untuk ustaznya, karena kemampuan saya juga hanya sebatas itu. Saya kemampuannya hanya menyampaikan, nanti kembalinya tergantung kemampuan panjenengan. Artinya kita lihat sejauh mana tekad untuk menghafal Al-Quran. Terus di setiap pertemuan, karena ini materinya menghafal Al-Quran, ya kita harus sudah mulai menghafal. Tidak hanya sebatas ceramah atau pemberian materi seperti itu kan, jika saya hanya mencoba. Terus untuk Qurannya nih yang disyaratkan, karena disyaratkan untuk panjenengan menjadi pegangan, itu prinsipnya Quran yang ayat di halamannya itu habis di pojok, disebut Quran pojok. Bahasa pondok itu Quran pojok. Panjenengan bisa cek Quran yang pas habis halaman ini, pas pojok ini, pas ayat, namanya Quran pojok. Kan ada Quran yang cetakan terpotong gitu, tidak habis di satu halaman, nanti nyambung habisnya di halaman berikut. Nah, ini tidak saya sarankan ketika menggunakan Al-Quran yang bukan Al-Quran pojok. Terus, iya, yang pojok itu biasanya produksi Kudus atau Al-Ikhwan ini yang berbeda. Terus yang terjemahnya gini tidak saya sarankan, sulit panjenengan nanti. Cari yang kecil ya, asal panjenengan masih bisa melihat jelas. Semakin kecil ya semakin baik, karena penghafal itu rata-rata biasanya sering tidak lepas dari Al-Quran gitu. Atau pakai HP juga bisa. Kalau saya dulu harus bawa, masalahnya nggak punya HP, jadi harus bawa Quran. Saya harus bawa yang kecil. Itu pakai Al-Quran yang pojok. Kenapa harus seperti itu? Karena ini kaitannya dengan daya ingat kita, nih. Daya ingat kita. Ketika kita menggunakan yang pojok, selamanya kita akan menggunakan yang. Ketika nanti kita ganti Al-Quran yang bukan pojok atau cetakan yang beda, itu nanti merusak ingatan kita, merusak hafalan kita. Kecuali untuk surat-surat atau ayat-ayat yang sudah secara istilah masuk di bawah alam sadar, itu sudah mancep. Fatihah itu mancep. Nah, kultur itu mancep di luar kepala. Tapi untuk surat-surat yang masih di atas garis itu, garis sadar, nah itu memang harus ada gambarnya di sini. Di sel otaknya itu harus ada gambarnya.
Nah itu antara lain kenapa kita harus menggunakan Al-Quran yang pojok, rasanya gambarnya biar jelas. Dan sekarang kan di tingkat nasional itu kan sudah ada metodologi, bahkan tes-tesannya sudah hafalan tidak hanya surat tapi juga ayat, bahkan ayat menyebutkan akhir ayat, lafaz akhir ayat itu yang sulit. Kalau awal ayat lafalnya mudah karena itu yang ditancapkan di sini awal ayat. Kalau kita suruh menyebut surat An-Naml ayat 30 lafal paling akhir apa? Itu para penghafal kebanyakan sulit. Tapi sekarang ada metode itu yang dipraktekkan oleh ini Syekh Ali Jabir. Punya metodologi itu untuk anak kecil, bahkan tes-tesannya sampai di tingkatan yang sulit bisa. Nah, kalau buatan sakit dites nanti dites akhir ayat lafalnya apa sulit. Nah, dengan mawon apal Fatihah nih, seperti ayat 3 yang lafal paling akhir apa? Jangan harus baca dari awal kan? Nah, kalau surat yang panjang harus diurut dari awal. Untuk Al-Quran memang ada pengkhususan. Itu juga saya kembalikan ke jenengan. Istilahnya itu yang biasa diterapkan oleh para penghafal Al-Quran. Nah, panjenengan mau pakai model Quran yang tidak pojok terus hanya pakai itu terus jenengan bisa ya hebat itu kan. Karena intinya ya bagaimana cara kita membuat satu memori di otak kita. Kan gambarnya lah. Ketika kalau yang Fatihah, Qul, Anas dan seterusnya nyaris sudah tidak ada gambarnya gitu. Karena sudah di bawah garis itu. Kalau yang mungkin panjenengan baru-baru menghafal itu kita harus pancing pakai gambar itu, pakai gambar yang ada di memori itu. Kalau nggak ketemu gambarnya sulit. Susah Pak, itu gambarnya berubah-ubah ya. Kalau Quran kan paten, itu tergantung kemampuan sudah sih. Kita hanya membiasakan diri yang khusus satu cetakan. Kalau dulu ketika saya di Kaliber juga sudah memakai Al-Quran cetakan kudus, Quran pojok yang cetakan kudus. Terus ketika saya pindah di Kertek juga saya tetap menggunakan itu, tidak berubah. Nah, terus bedanya mungkin ketika kita di pesantren saya nggak begitu punya target. Saya nggak punya target menghafal harus sekian tahun, tidak. Karena di pesantren itu memang faknya banyak, jadi tidak hanya menghafal, sulit kalau kita. Cuman rata-rata teman-teman itu selesai di umur 3 tahun. Kalau di tempat saya itu 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Kalau ada yang di bawah itu ya mungkin karena dia tidak ikut kegiatan ngaji yang lain, itu bisa mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun. Tapi kita nggak pernah bahas target. Bahkan saya 3 tahun sudah bisa, tapi belum saya hatamkan karena saya belum berani. Terus saya sampai 7 tahun. Istilah di pondok itu kan berani naik panggung ya. Berani naik panggung. Teman-teman 3 tahun berani naik panggung. Naik panggung itu kan disimak segelundung Pak. Dari Fatihah sampai Anas. Disimak di hadapan orang banyak, satu hataman. Gue beraninya setelah 7 tahun, teman-teman 3 tahun berani. Alhamdulillah di pondok yang ngurusi santri yang lain itu pengkhususannya kurang daripada yang lain. Mungkin itu Bapak, barangkali ada pertanyaan sebagaimana awal saya sudah menyampaikan.
teknik-teknik untuk menghafalkan Al-Quran. Monggo. Yang jelas prinsipnya saya bukan figur yang mungkin diharapkan jenengan untuk keniatan panjenengan nantinya akan menghafal Al-Quran. Jadi saya nanti mohon sama Rosid untuk hari ini nggak apa-apa saya hadir ke sini niatan Bismillah sedulur-sedulur menyampaikan gambaran awal Quran itu Al-Quran. Adapun seterusnya nanti monggo kalau bisa cari ustadz yang punya boten urut mesti. Masalahnya kan jenengan tes-tesan mau ngejam hadir yang berikutnya 1/4 juz misalnya dengan teknik yang saya sampaikan, baca 17 kali satu halaman, 17 kali per ayat sampai dihafalkan. Terus nanti pada minggu berikutnya coba kita dengarkan 1/4 juz, 2,5 halaman saja, nggak usah banyak-banyak. Nah itu kalau sudah bisa disimak lanya, namanya nggak ada putus-putusnya, insya Allah itu berarti tes-tesan teknik saya di situ. Tes-tesan tekniknya begitu. Bahkan mungkin kenapa seminggu yang depan karena pertemuannya mingguan. Sebetulnya saya malah kepengen tesnya 2-3 hari, tapi malah nggak hebat kalau 2-3 hari. Apalagi masih kuat. Baru saja di bulan. Kalau 1 minggu, kalau ketabrak liane kan mestinya sudah berkurang. Ini mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk kelanjutannya monggo saya kembalikan kepada panjenengan semua, terutama penggagas acara hari ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja tanya jawab dulu. Misalkan nanti ini kita sudah mau mulai untuk hafalannya. Untuk per orang itu mulai awalnya itu beda-beda atau mau disamakan ini? Kalau untuk majelis sekarang Disamakan mulai dari ayat awal Al-Baqarah berarti. Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Soalnya mungkin kan sudah ada pernah yang nyoba dari juz 30 terus nanti balik, itu kan mungkin ada yang gitu. Kalau mah ada yang sudah mengawali, saya ngertinya kan belum mulai semua. Ya. Kalau memang sudah ada yang mulai dari juz 30 ya nggak apa-apa. Juz 30 yang disetorkan. Ya, mungkin kesepakatan karena sudah dari awal ya awal aja gitu ya. Dari pertama. Kan sama saja semua bakal dilewatin. Yang dari 30 juga pastinya menghafal yang Fatihah. Di sini kan ada juga yang imam-imam masjid. Sunatan kebutuhan mendesak imamnya. Juz 1 juga nggak apa-apa. Dari juz 30 kan sudah lumayan familiar. Kalau memang untuk kebutuhannya imami atau surat-surat tertentu saja yang mau dihafalkan, ya nggak apa-apa, kita kembalikan saja. Saya bahasanya mulai dari awal kan, karena saya otomatis antara dari bawah atau dari atas ke bawah. Kalau untuk kebutuhan menghafal suratan tertentu, sebetulnya prinsipnya sama, asal diulang-ulang pasti hafal. Ketika tidak mau mengulang ya pasti lupa. Nggak ada apa istilahnya vitamin atau suplemen apa untuk hafalannya biar nggak lupa, itu nggak ada. Tidak ada. Terus biar cepat hafal Al-Quran, mengkhususkan diri dan terus menerus. Dulu saya pernah berpikir konco-konco atau tahun mana nggak paham. Saya pernah berpikir cari apa vitamin atau ternyata nggak ada Pak.
saya nggak tahu itu. Jadi ya memang hanya kuncinya ya berani mengulang-ulang itu, maka ingatannya kembali. Gampil kayaknya tidak sebanding dengan fadilah ini, dengan keutamanya menghafal Al-Quran tuh. Utamanya kan luar biasa, manfaatnya kan luar biasa. Ya otomatis ya upayanya ya luar biasa, Harus luar biasa. harus luar biasa, harus sebanding. Mungkin pertemuan hari ini bisa cukup gitu. Masih ada 7 menit kalau ada Tanya. ini bisa diulang lagi untuk apa? PR lah ya. Jadi sebelum jadwalnya tetap seperti semula setiap Jumat dan tidak perlu ganti ustaz. Karena beberapa nyari ustaz atau metode yang lebih canggih. Oh, yang penting kan kembali kepada Masing-masing. Ya, kemampuan masing-masing. Yang kita butuhkan adalah orang yang pernah melampaui itu semua gitu. Masih canggih kan Ustaz, ya. Kita mau belajar. Nah, terus PR-nya gimana untuk pertemuan Jumat depan PR-nya? GPR-nya nih juz 1 seperempat jam. Seperempat juz setoran ini sudah tanpa salah. Hasilnya sudah. 2,5 halaman. Iya, Nah, ya. 2,5. Kalau pakai Quran kocok itu pasti 2,5. Dua lembar. 2 lembar setengah. 5 muka. Ya, 5 muka. 5 muka. 5 muka. Ini seminggu. Al-Fatihah berarti termasuk Iya. Seminggu sebenarnya ringan sekali. Ya, sekali kalau yang ada. Ini bagi yang mau mengulang-ulang ringan. Nggak ada orang cerdas di sini. Untuk menghafal Al-Quran memang tidak butuh orang cerdas. Istiqomah. Ayat berapa? Oke, tapi insya Allah karena diulang-ulang bisa dilanjut. Kalau dua Bacaan ayatnya bisa lanjut ya karena sering diulang. ini apa? 2,5 Pojok sini. Kalau fase atau makori julur oh iya. tajwidnya sempurna, saya nggak nuntut. Saya nggak nuntut. Yang penting 27 ya hafalnya saya coba seperempat juz itu. Nah itu nanti kita baru bisa bicara bagaimana pembelajaran tentang tajwid. Tes-tesannya menghafal itu ya seperempat juz. Nanti baru kita lihat tajwidnya kan. Kalau banyak yang harus dibenahi ya otomatis ada pengkhususan materi tajwid. Kalau hafalan sebetulnya dengan tajwid bisa bareng. Cuman kalau hafalan itu yang habis itu kan harus personal ya. Dan setorannya mungkin nanti bisa 3 orang, sekali 3 orang bisa bareng bukan bareng bacaannya bareng enggak, yang penting baca 14 juz 3 orang dalam waktu yang sama. Enggak semua, 3 Enggak usah bareng, lihatnya 3 orang maju terus membaca, kan pasti ada yang cepat ada yang pelan, terserah, yang penting baca semua 14 juz, tidak harus bareng. Insya Allah saya masih bisa nyimak kalau 3 orang. Kalau Masih jelas ya. ya mencari itu kan lebih mudah. Kayaknya kalau nggih wong itu paling gampang. Masih 3 menit monggo. Nah, saya kan kadang-kadang soal satahilan. Nah, itu saya kan belum banyak hafal
apa jangan jar hafalan surat gitu nopo misalnya kebutuhan berarti termasuk terawih apa nih terawih ngagumen al-hakum ke bawah nopo ya surat biasanya ya terus 30 Pak. iya ya, artinya kan sampun diapalkan sudah Ya, sebisanya saya pengen punya hafalan yang banyak mungkin tidak hanya suster dulu oh itu saya loh monggo yang lain ya saya mungkin yang lain baru segelutur suratan di sholat itu kan tidak harus satu surat ya. Satu surat giliran Al-Baqarah yang sakit tidak wajib baca surat juga tidak wajib baca suratan Fatihahnya kan wajib surat itu ya kalau Al-Baqarah ya paling yang ini diganjel terakhir orang ngerti juga sih mungkin nanti ya pertemuan berikutnya monggo saya kembalikan ke kemampuan jenengan juga saya tidak memaksa tapi karena ini bahasannya kelas tahfidz ya kita buktikan bahwa kita akan menghafal dan kemampuan itu ya tetap beda-beda tidak harus sama nanti kita evaluasi bersama lah ketika itu sudah melakukan baru kita evaluasi bersama baik itu kendalanya atau apa karena kan tidak semua orang sama kemampuannya kalau saya itu standarnya 17 kali jenengan mungkin ya nggak sampai itulah sudah macet maksudnya itu macet itulah memang belum maju Pak halamannya 17 kali dah nanti per ayat 17 itu kan belum macet nah, baru kita buat butuh waktu berapa jam itu kalau 1 jam kali jam satu halamannya 1 jam itu kalau sudah lancar baca ya nggak ada lancar baca kalau sudah lancar baca itu baca 17 kali terus diulangi per ayat 17 nah ini kalau istilah belum lancar itu maksudnya gimana karena ketika membaca 17 kali otomatis dia sudah lancar dibaca 17 kali halaman ini awal memang masih mungkin kayak biasanya gitu kayak den itu tapi 10 ke atasnya saya yakin sudah ke 17 kalinya sudah lancar membacanya tapi proses menghafal itu secara tidak langsung ikut membantu kelancaran membaca menurut beliau. itu otomatis ya otomatis Ke atas ya. dia 10 kali ke atas terus ya orang lancar maksudnya sepisan tinggal karpe maksudnya sepisan tinggal karpe kan kan begitulah berkatanya orang begitulah Baru baca. Kalau pernah dengar kiai salah satu kiai ketika kita sudah seumur hidup hafal 1000 kali itu insya Allah sudah pada posisi aman ceritanya nunggunya kayak aman maaf 1000 kali aman setiap apapun dia itu memang terus dikhususkan ditarget 1000 kali dalam 1 tahun maka dia akan kalau dikhususkan 1000 kali 1000 kali hatam dalam 1 tahun maka dia akan Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. dia akan apa sehari kata 3 kali 3 kali 3 gelundung itu kan mungkin badan Mungkin. naik pulau betul tapi ketika itu terjadi ya mungkin mungkin ya orang-orang tertentu enggak ada orang tertentu di sini kalau orang awam seperti saya kayaknya sehari kok kata Nggih, karena belum pernah gitu. Nah saya kemampuan saya baru sekali nah sehari semalam nah, sampai 2-3 kali ada teman saya bisa lah sehari nggih
satu majelis, satu rekaman teman saya itu bisa. Tapi kalau yang sudah seperti itu ya jenengan nyimak per lafal juga nggak bisa. Bacanya sudah banyak. Dan sulit disimak biasanya. Yang sudah Oleh sehari sehari semalam masih bisa disimak. Nah, itu saya harus wani ngomong wani sama. medeni sing titik aman istri. Wis kegiatan ya mau. Gitu coba mawon itu bisa. Itu enak. Saya yang berani kiai, saya menirukan saja. Kalau bisa 1000 hataman nah, dalam 1 tahun maka dia akan hafal Al-Quran. Lo mikir, lo kok gampang temen. Ini gak usah hitung-hitung, ketemunya kan itu. Saya kan sehari 3 kali. Ya jelas apa, sedina ping 3 selama setahun. Ayo baik. Jelas apa, alim bulan baleni sedina ping 3. Mungkin motor nuwun karena sudah jam 5. Sekali lagi saya ulangi apa yang disampaikan oleh Ustaz Rino. Jadi besok kita coba menghafal 1/4 juz atau 5 muka atau 5 halaman atau 5 muka dari juz 1. Nanti kalau ada yang ingin pengecualian misalkan butuh menghafal surat-surat tertentu juga nanti langsung aja disampaikan kepada beliau Ustaz Rino. Terus waktunya kita koreksi besok mulai jam 4 karena kemarin beberapa pengumumannya adalah 3:30. Ini kita uji coba dulu, ternyata kita tepatnya jam 4 aja kita mulai karena jam 3:30 itu di beberapa tempat bahkan baru komat. Jam 4 semoga kita bisa mulai cepat dan jam 5 selesai. Kemudian bagi yang punya masih ada acara kemudian bisa melanjutkan acaranya. Nah sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada beliau Bapak Ustaz Rino Pambudi dan Bapak-Bapak sekalian yang semoga Jumat depan masih konsisten, maksudnya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di acara ini kembali. Kemudian bagi yang merasa masih tinggi di sini setelah acara ini saya tutup, dipersilahkan. Dan kami kebetulan ada sedikit hidangannya untuk berbuka, jadi jangan khawatir. Orang baju putih tok lah. Walaupun air putih bisa membatalkan, tapi tidak cuma air putih, nanti insya Allah ada. Bapak-bapak sekalian, mari kita tutup untuk acara sore hari dengan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo langsung yang pamit gitu. Ini ampun. Oh, kedudukan lagi.